Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21, Yesus dengan keras melarang para murid untuk memberitahukan siapa Dia sebenarnya, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan. Sebenarnya apa maksud dari kata-kata Yesus ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita harus jujur mengatakan bahwa seringkali alam itu mengajarkan kepada kita banyak hal. Kita bisa belajar dari ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dan bukan dari alang-alang, semakin tidak berisi, semakin menonjolkan diri. Sekalipun berada dalam keadaan yang paling hina, Kristus tetap memperlihatkan martabat kemuliaannya. Sebaliknya pula, ketika diliputi dengan segala kehormatan, Ia masih menunjukkan kerendahan hatinya. Ketika perbuatan-perbuatan besar yang Yesus lakukan memberinya kesempatan untuk bisa menonjolkan diri, tetapi Ia justru mengosongkan dirinya atau membuat dirinya tidak berarti apa-apa. Kristus memilih menyendiri, bukan menghindar. Bukan dari pekerjaannya, melainkan dari bahaya, sebab saatnya belum tiba. Ia menyingkir dari sana. Ia bisa saja mengamankan dirinya dengan berbagai mujizat. Namun Yesus memilih melakukannya dengan cara biasa, yaitu dengan menyingkir dan menyendiri. Dalam hal ini, Yesus merendahkan dirinya sendiri dengan terdorong untuk berbuat apa yang biasa diperbuat oleh orang yang sungguh tidak berdaya. Dengan demikian, Ia ingin memberikan contoh untuk satu perintah yang disampaikannya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Kristus sudah cukup berkata-kata dan melakukan segalanya untuk meyakinkan orang-orang Farisi itu. Jika mereka memang bisa diyakinkan dengan akal budi dan mujizat, namun bukannya mereka diyakinkan, mereka malah semakin mengeraskan hati, sehingga Ia meninggalkan mereka tanpa dapat disembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Kristus Yesus tidak menyendiri demi kenyamanannya sendiri, atau mencari-cari alasan untuk meninggalkan pekerjaannya. Ia masih disibukkan dengan pekerjaannya. Ia malah masih berbuat kebaikan ketika terpaksa menyingkir supaya bisa menyendiri. Pada titik ini, kita mau belajar bagaimana harusnya bersikap rendah hati dan meluangkan waktu untuk menjalin keakraban dengan Tuhan dalam situasi hening. Sebab hanya dengan keheningan hati dan jiwa, orang bisa masuk ke dalam diri sendiri dan semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati.
Maka cobalah kita hening sejenak untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, di dalam setiap pekerjaan karya pelayanan kita. Bapak Ibu, kita berhadapan dengan satu dunia yang sibuk, dunia yang terus bergerak, dunia yang tidak bisa hening. Kesibukan demi kesibukan membuat kita kadang-kadang kurang ada waktu untuk masuk ke dalam diri sendiri, melihat kedalaman diri sendiri. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai para pewarta, kita harus belajar untuk memiliki kerendahan hati, karena kita wartakan adalah Kristus. Dan yang kedua, supaya pewartaan kita sungguh-sungguh berdaya guna, berdaya ubah, dan berdaya pikat, kita mesti punya keheningan hati, kebeningan jiwa, supaya apa yang kita wartakan itu sungguh-sungguh keluar dari apa yang sudah kita hidupi. Maka pertanyaan refleksi hari ini untuk kita, apakah saya rela menolong orang lain atau mencari-cari alasan untuk menghindar dan tidak rela untuk membantu? Seberapa pentingkah waktu hening itu untuk saya? Mari Bapak Ibu, ambil waktu sejenak dalam keheningan, kita akrab dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan untuk karya pelayanan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.